Di video kali ini kita akan membuat create, read, update, dan delete untuk melanjutkan mini project di minggu lalu. Nah, sebelum kita beranjak ke NetBeans, kita harus menyiapkan tabelnya. Di sini kita akan membuat tabel mahasiswa yang berisi NIM bertindak sebagai foreign key karena NIM di sini berhubungan dengan NIM yang berada di tabel akun. Di tabel akun ini NIM-nya bertindak sebagai primary key. Nah, kemudian nama bertipe varchar, jurusan bertipe varchar, alamat bertipe varchar, dan pun bertipe integer. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat desain form untuk aplikasinya dengan cara klik kanan pada default package, kemudian Gframe Form, kita beri nama mahasiswa. Finish. Nah, di sini kita akan membuat desainnya. Klik palette, panel, properties, pada border, klik, pilih title border, ketikkan title-nya. Data mahasiswa. Pada justification, pilih center. Oke. Close. Nah, ini. Selanjutnya kita tambahkan label. Nah, ini dia hasil desain formnya. Di sini terdapat label, name, text field, yang dirubah variabel namanya menjadi txt name. Kemudian di sini ada Jcombo box yang isinya berisi jurusan bernama Teknologi Informasi, Kesehatan, Pertanian, dan Peternakan. Kemudian terdapat button tambah, edit, hapus, clear, dan logout. Pada button tambah ini kita klik kanan, kemudian events, pilih action performance. Seperti ini. Nah, fungsi try and catch ini adalah digunakan untuk mengurung eksekusi yang menampilkan error dan dapat membuat program tetap berjalan tanpa dihentikan secara langsung. Nah, di sini terdapat string SQL untuk menambahkan data pada tabel mahasiswa yang terdapat pada database tadi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menjalankan fungsi tambah ini. Run file. Tunggu. Nah, kita akan masukkan name, nama. Ini kita memilih peternakan, alamat, sumber, phone, password, tambah. Nah, penyimpanan data berhasil. Di sini tidak muncul secara langsung pada tabel 2 ini karena belum terdapat fungsi load, tabel, dan kosong. Nanti mari kita menambahkannya. Nah, berikut kita akan melanjutkan untuk menampilkan data ke dalam tabel dengan sintaks seperti ini. Load tabel digunakan untuk membuat tampilan model pada tabel. Kemudian ada try, catch. Di sini terdapat tipe data integer dimulai dari nomor 1, string SQL, from mahasiswa join akun. Kemudian di sini ada connection untuk menghubungkan. Setelah itu terdapat
private void kosong. Digunakan untuk menghapus data yang ada pada inputan teks. Berikut sintaksnya. Setelah itu, kita harus mendeklarasikan load tabel dan kosong ke dalam fungsi mahasiswa. Seperti ini. Nah, kemudian kita juga harus menambahkan load tabel dan kosong pada button tambah agar hasilnya langsung muncul ke dalam tabel. Load tabel kosong. Oh ya, ini salah. Nah, dan juga kita menambahkan fungsi ini, fungsi kosong ini di button clear. Selanjutnya kita coba run file. Coba kita memasukkan name, nama, sintak, jurusan peternakan, alamat Banyuwangi, phone, password, tambah. Penyimpanan data berhasil. Nah, langsung muncul Sinta. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk merubah data ke dalam tabel. Dengan cara klik kanan pada tabel, kemudian pilih Events, pilih mouse klik cut. Nah, ini sintaksnya. In baris di tabel ada kondisi if else di sini. Kemudian kita akan kembali ke desain, kemudian pada button edit, klik kanan, events, action, performance. Nah, ini dapat try and catch lagi. Di sini string SQL-nya update mahasiswa. Nah, kalau ditambahkan tadi insert di sini, diedit berarti update mahasiswa. Join akun. Kemudian terdapat connection lagi untuk menghubungkan. Kemudian ada message apabila data berhasil diedit, akan memunculkan message data berhasil diedit. Nah, jika gagal diedit, maka akan memunculkan pesan perubahan data gagal. Ada load tabel kosong digunakan untuk menampilkan data tadi ke dalam tabel. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi hapus. Kembali ke desain, ini hapus. Klik kanan, pilih Events, pilih Action Performance. Nah, ini hapus. Terdapat string SQL delete karena untuk menghapus. Ini mahasiswa where name, kemudian connection, tetap prepare statement. Dan juga terdapat message ini apabila data berhasil dihapus. Jika tidak berhasil dihapus, maka akan tampil error peringatan. Kemudian lanjut ke desain lagi. Kita ke menu selanjutnya yaitu logout. Pilih events, action performance. Nah, ini sintaksnya digunakan untuk kembali ke menu login. Ini sintaksnya ini. Kita coba run file keseluruhan ya. Coba. Masukkan name 5678, nama Salsabila, jurusan teknologi informasi, alamat Bali. Password. Coba button tambah. Nah, penyimpanan data berhasil. Langsung masuk di sini. Kemudian fungsi edit, kita klik. Nah, muncul langsung berfungsi seperti yang klik mouse tadi. Kita edit,
kita rubah namanya Salsabila S. Coba edit, data berhasil diedit. Ini jadi berubah namanya. Kemudian kita coba hapus, berhasil dihapus. Nah, langsung hilang tabelnya. Kita coba clear. Nah, kemudian kita coba logout. Nah, maka akan dikembalikan ke halaman login awal. Terima kasih. Nah, berikut ini adalah flowchart jalannya program CRUD, Create, Read, Update, and Delete. Nah, ketika kita merun program, maka ada subproses. Subproses ini digunakan untuk pelaksanaan suatu bagian subprogram atau prosedur, yakni button tambah, edit, hapus, clear, dan logout. Nah, ketika kita memilih tambah, maka kita akan menginputkan NIM, nama, jurusan, alamat, PUN, dan password. Nah, setelah kita menginputkan data, maka menginputkan data NIM, nama ini, dan lain sebagainya ini, maka kita akan lanjut mengklik button tambah. Kemudian dicek nih, apakah inputan data sesuai. Nah, yang dimaksud dicek di sini, inputan data sesuai ini maksudnya seperti ini. Kan kita memasukkan data tuh. Itu tuh dicek apakah tipe datanya benar sesuai dengan yang dideklarasikan awal. Jika benar, maka akan memunculkan pesan penyimpanan data berhasil. Nah, data tersebut itu disimpan pada tabel mahasiswa. Jika inputan datanya tidak sesuai, maka akan muncul message error. Nah, contohnya ketika kita memasukkan data pada PUN ini. Kan misal nih, PUN ini bertipe data integer. Nah, integer kan harus angka saja. Nah, kita salah nih, kita juga memasukkan huruf. Maka akan muncul message error ini. Nah, itu yang dimaksud pengecekan ini. Apakah inputan data sesuai. Nah, kemudian jika kita memilih edit, maka kita akan memilih record. Record di sini adalah record yang sudah ditambahkan, diklik di mouse itu, kemudian ditampilkan, kemudian kita mengedit data yang akan kita ubah, diinputkan ulang, kemudian kita klik edit, kemudian di sini juga dicek apakah inputan data sesuai. Jika sesuai, maka akan muncul message data berhasil diedit, kemudian data tersebut juga akan disimpan ke tabel mahasiswa. Nah, jika inputannya tidak sesuai, maka message akan munculkan message perubahan data gagal dan dikembalikan ke awal ini. Select record ini halaman awal. Kemudian ketika kita memilih hapus, maka kita akan memilih record mana yang akan kita hapus. Kemudian kita klik hapus. Setelah itu message berhasil dihapus. Setelah hapus ini, maka di tabel mahasiswa juga datanya akan terhapus, kemudian muncul message berhasil dihapus. Kemudian clear. Jika kita memilih clear, maka kita juga akan memilih record mana yang akan kita clear, kemudian clear, ini N. Kemudian jika kita memilih logout, maka kita akan dikembalikan ke halaman login, kemudian N. Sini juga N, ketika ada message penyimpanan data berhasil, ini berhasil, maka akan N, selesai. Seperti ini flowchartnya, jalan programnya kurang lebih seperti ini. Terima kasih.